Rewind 2021 of Fajar Dermawan. Halo, nama gue Fajar Dermawan. Gue seorang pemuda yang punya rutinitas monoton seperti biasa. Gue bekerja, gue kuliah, dan ya, saat ini sedikitnya gue punya hobi dan gue salurkan lewat game dan berkarya lewat media. Gue bekerja sebagai seorang tenaga pendidikan di sekolah swasta di Bekasi. Untuk masalah sosial, pertemanan gue gak terlalu luas ya. Gue cuma punya beberapa teman dekat, salah satunya bernama Palaka, yaitu teman kerja gue sendiri. Kuliah, kebetulan gue ambil kelas online di Institut Darul Quran. Karena online jadi ya gak terlalu dekat sama teman-teman, karena gak pernah ketemu juga. Paling sedikit aja. Oh iya, gue juga punya circle main untuk main game online tentunya, yang gue sebut dengan nama Huumeh Geng. Kita namain itu karena kita semua terinspirasi dan ngefans sama Bang Pen. Hari ini gue mau review segala momen yang ada di hidup gue selama tahun 2021, yang dimana gue harapkan dengan adanya video ini akan menjadi semangat baru buat gue di tahun yang akan datang. So, ayo kita mulai. Gue mengawali tahun ini dengan kondisi yang gak jauh berbeda dengan kondisi gue di tahun sebelumnya. Saat itu gue hanyalah seorang laki-laki yang tinggal di keluarga sederhana. Sebagai anak paling muda, ayah gue kerja di pelayaran dan ibu gue seorang ibu rumah tangga. Gue punya seorang kakak yang punya kondisi spesial yang mengharuskannya untuk tetap di rumah. Setiap hari, gue bisa menghabiskan waktu untuk bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Dan di hari libur, gue kuliah via online. Kalau nggak ada kelas ya gue bisa main seharian sama teman-teman, sama Hume. Kisah gue dimulai di bulan Januari. Sekedar informasi, pandemi masih menjadi topik terpanas di Indonesia kala itu. Dengan pedenya, gue mengawali tahun ini dengan merencanakan suatu project. Ya, project apa? Project ini, diary atau rekap gue selama 1 tahun. Awal tahun gue membuat satu grup WhatsApp yang gue namai dengan 2021, yang which is isinya gue doang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menulis diary gue setiap harinya dengan konteks penulisan X per 365. Yaitu hari kesekian dari 365 hari. Paham kan? Hal ini gue pikirin supaya di akhir tahun gue punya karya gitu, video kek, apa kek. Dan sayangnya itu hanya bertahan sampai di hari ke-23 dari 365. Anyway, waktu itu gue belum mulai karya di YouTube ya, masih nulis-nulis aja. Oh ya, balik ke bulan Januari. Ada 2 momen yang gak akan gue lupakan. Pertama, gue akhirnya ikut teman gue yaitu Pak Aja dari DFD Photograph untuk belajar motret. Yaps, fotografi. Yang akhirnya sekarang lagi gue geluti dengan serius. Pada catatan terakhir yaitu tanggal 23 di 365 hari, gue melampirkan foto di mana gue ketemu jalan buntu waktu mau ke TKP. Gue inget banget, itu adalah pertama kali gue ikut motret sama teman gue, yang dimana waktu itu gue pure cuman diem aja, kayak bini ikut lakinya kerja gitu. Untungnya klien waktu itu masih teman kerja gue juga, jadi aman lah. Kedua, oh iya, gue kan bilang gue kerja di dunia pendidikan kan. Nah, di bulan itu gue pertama kalinya ke gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk menghadiri pertemuan. Sumpah, keren banget. Gue berasa bertemu orang penting di sana. Gue dong yang enggak. Terutama pas pulang, karena gue diantar sampai lobi dan dibukain pintu mobil sama polisi, lalu diantar pakai mobil yang entah punya siapa. Itu keren sih. Gue sampai mikir, gue cita-cita gue bisa kerja di situ. Waktu terus berjalan begitu aja sampai akhirnya gue sampai di bulan kedua, Februari. Di bulan kedua ini kisah gue diawali dengan adanya berita heboh tentang teman dekat gue, yaitu Palaka yang divonis positif COVID-19. Ini menjadi kasus pertama di lingkungan gue yang terdampak COVID-19. Karena waktu itu bagi kami COVID-19 masih tabu dan belum terdengar kasus aslinya di lingkungan kita. Gue gak bisa ceritain kenapa, yang pasti hal ini terjadi bukan atas dasar kelalaiannya, melainkan situasi yang mengharuskannya. Awal-awal berita bahwa Palaka COVID, gue agak panik. Tapi seiringnya berjalannya waktu, gue tahu beliau butuh teman. Akhirnya gue memberanikan diri untuk sekedar menengoknya, walaupun cuma di depan pagar. Jujur, beliau orangnya humoris dan terbiasa ada lingkungan luar.
orangnya aktif gitu. Jadi pas lihat dia harus survive sama keluarganya tanpa bisa berhubungan dengan dunia luar, agak sedikit sedih sih. Kalau pribadinya kayak gue sih malah bisa kesenangan karena bisa menyendiri terus. BTW menyendiri terus-terusan juga gak baik ya. Oh iya, back to topic. Di hari keempat beliau dinyatakan sakit, akhirnya gue memutuskan untuk bantuin dia dengan jadi kurir ke rumahnya. Gue hampir setiap hari beliin dia bahan ya, yang dia butuhkan, kayak bubur ayam anaknya, bahan sayuran, bahan infused water, vitamin, dan bahan lain yang dibutuhkan. Ini gue lakukan setiap hari dan sore, ya pas gue mau kerja dan pulang. Kadang kalau pulang sih sekedar ngobrol aja, biar ada teman ngobrol juga gitu. Dan ini gue lakukan tanpa ada orang lain yang tahu, termasuk mama gue. Karena kalau mereka tahu pasti gue habis diomelin. Selang 2 minggu berlalu, Palaka dan keluarga pun udah gak ada gejala. Akhirnya beliau dapat izin untuk swab PCR lagi untuk menentuin kesembuhannya. Lucunya, waktu itu pihak sekolah kebingungan karena mau ngasih bantuan untuk swab PCR ke Palaka lewat apa. Akhirnya pihak sekolah manggil dan minta gue dengan ragu, mau nggak Pak Fajar nganterin ke Palaka bantuan dari kita. Gue yang kan udah terbiasa bertemu dengannya, ya udah mengiyakan aja. Pas gue mau berangkat, sumpah itu hampir semua orang ngasih support dan nyuruh mawas diri jangan sampai dekat-dekat. Padahal gue udah tiap hari ketemu sama beliau. Gue menutup hari itu dengan kebersamaan bersamanya sembari tertawa karena apa yang terjadi hari itu. Singkat cerita, Palaka pun akhirnya tes. Beriringan dengan adanya ide dari tim halakoh gue untuk ngadain program merindu, atau panjangnya membersihkan kamar mandi dan tempat wudhu di musola dan masjid yang membutuhkan. Hari itu gue mendapatkan 2 kabar yang berbeda. Yang pertama, baiknya Palaka udah negatif, alhamdulillah. Yang kedua, sedihnya beliau nggak bisa ikut karena masih harus istirahat dan isolasi sementara. Tapi ya seenggaknya udah sembuh lah ya. Bulan Februari terasa panjang namun indah karena ditutup dengan kabar Palaka sudah sembuh. Gue sudah tuntas menjalankan tugas di halakoh, dan malam itu gue tutup dengan main PUBG M sampai pagi bareng Huume. Asli, keren banget. Oh iya, buat yang nggak tahu, Huume itu terdiri dari 4 orang. Gue, Bang Tigo yaitu abang gue, Dinda si bocil saudara gue, dan yang terakhir David, mantan si Dinda yang kayaknya masih terasa gitu sama dia dan berupaya ngedeketin lagi gitu. Karena sering mabar jadi udah kayak deket aja sama kita mah. Berlanjut ke bulan Maret, di sini siapa sih yang kenal Bang Fadil JD? Konten creator yang tahun ini lagi hits karena keseruan vlognya yang dia buat bareng keluarganya. Kontennya sederhana, tanpa sound effects, tanpa visual effect, tapi hebatnya bisa banget bikin kita semua ketawa. Bulan ini gue baru tahu kalau Bang Fadil punya YouTube channel, dan mungkin bulan ini gue juga lebih sering nonton konten-kontennya. To be honest, di balik keseruan saat nonton konten Bang Fadil, gue juga terinspirasi loh. Gue juga pengen gitu, bikin suasana keluarga gue tuh kayak keluarga Bang Fadil, hangat, penuh keceriaan. Dan kalau gue mau merealisasikan itu, ini bertabrakan dengan sifat asli gue yang pendiam. Tapi gue coba. Di sini gue membuktikan kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Gue yang mulai mencoba membuka diri untuk siapapun, akhirnya merasa hidup gue lebih hangat. Sekarang gue mulai akrab sama ayah gue. Kita tiap hari hampir video callan. Ayah gue juga jadi sering cerita. Bahkan dia sekedar foto kalau di kamarnya punya apa gitu, kayak pamer lah. Kadang dia tiba-tiba suka foto makanan, kayak martabak yang murah yang dijual di pasar. Kadang foto kacang-kacangan yang dia beli. Kadang bahkan foto kalau dia lagi pakai baju baru yang beli di pasar. Gue gak mau kalah. Ayah gue selalu bilang kalau gue itu orangnya malas, bahkan gak pernah ngerapiin kamar sendiri. Akhirnya gue buktiin. Gue bikin kolam cupang mini beserta taman kecil di kamar gue, dan gue pamerin. Dari situ ayah gue senang dan ketawa sama apa yang gue lakuin. Hal simpel yang bikin gue begitu hangat saat itu. Oh iya, bulan Maret nggak berhenti di situ. Tanggal 18 Maret secara tiba-tiba Bang Tigo nelfon gue. Dia minta tolong. Gue kira ada apa ya kan. Dan kalian tahu nggak? Bang Tigoy minta gue motret lamarannya. Dan itu waktunya mepet banget. Gila nggak?
Gue yang bermodalkan nekat, akhirnya gue ambil kesempatan itu. Terlebih ini bakal jadi proyekan pertama gue tanpa Pak Aja. Sorry aja. Oh iya, di situ Mehgeng belum ada yang tahu. Baru gue sama Bang Tigo aja. Gue cuma minta mereka buat mastiin jadwal kalau pas hari H pada kosong. Karena ada turne, gue bilang. Turne itu loh, turnamen ya. Pas hari H, gue akhirnya nelfon si David untuk siap-siap. Sumpah, ini epic banget. Gue udah di kereta dan gue bilang, Pit, lu siap-siap sekarang. Bawa baju A, bawa baju B, gue ke Bogor hari ini. Gue gak tahu deh apa perasaan itu bocah. Karena itu bakal jadi momen pertama gue ketemu sama dia. Dan Umeh setelah 2 tahun gue gak pulang ke Bogor. Singkat cerita, gue udah di Bogor. Dan gue di sana selama 3 hari. Karena kita ada momen lain sebelum lamaran. And actually 3 hari itu adalah momen terbaik untuk Umeh, geng. Gue sama si David bantu sana sini, beli ini itu, keliling Bogor. Kita malam terus mabar sampai pagi. And gue ngerasa si David dapat banget momennya sama si Dinda waktu itu. Dan momen di bulan Maret ini gue tutup dengan indah di kereta tujuan Jakarta Kota untuk pulang ke Bekasi dengan satu kalimat buat Umeh, geng. Terima kasih untuk momen indah dari kalian. Bulan berikutnya, bulan April menjadi bulan paling cepat menurutku. Karena momen yang dilewati pun begitu berdekatan waktunya. Awal April gue dipercaya di pihak sekolah untuk membantu proses kelulusan Al-Quran yang ditayangkan secara live. Lalu kita mulai memasuki bulan suci Ramadan, kita berbagi ke rumah panti sosial, dan oh ya, bulan April ini tutup dengan aku ikut lomba pembuatan video bertemakan bulan suci Ramadan di sekolah. Gue dengan kelompok beranggotakan Palaka, Miss Neneng, dan Miss Fatimah membuat satu sinematik video yang bertemakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalian bisa cek di YouTube channel SDA Mutiara Hikmah ya. Dan aktivitas di sekolah hari itu pun ditutup dengan kegiatan buka bersama Dewan Guru di SDA Mutiara Hikmah di lokasinya di Bebek Tepi Empang. Dan kita semua menikmati malam itu dengan hangat dan ceria. Bulan Mei menurutku akan menjadi bulan yang membahagiakan. Kenapa? Karena kita semua akan segera pulang untuk merayakan Idul Fitri pertama di kampung setelah wabah pandemi. Yeay. Oh iya, pulang kali ini aku diantar jemput oleh saudara ya, dan beliau dipastikan negatif saat berangkat, jadi aman. Tunggu dulu, masih ada lagi. Penasaran? Apa? Bang Tigo ini nikahan. Wih. Ini jadi momen yang kita tunggu banget, sumpah. Karena akhirnya momen keseruan seperti waktu lamaran terulang kembali. Hehe. Aku dan Umeh, geng, khusus si David sudah banyak merencanakan kegiatan kita saat nanti bersama. Kita udah niat mau ke sana, ke sini, pokoknya berupaya mewujudkan apa yang tidak bisa kita realisasikan kalau kita berjauh-jauhan. Semua keseruan itu diawali saat Idul Fitri. Aku dan keluarga besarku akhirnya berkumpul lagi, dan kita menghabiskan waktu bersama-sama di rumah Ayah Agus. Ayah Agus adalah adik dari ibuku. Kenapa di rumahnya? Karena rumahnya sudah seperti base camp untuk keluarga kita. Tak lupa, aku juga memberanikan diri untuk pergi sendiri ke rumah keluarga besar ayahku. Kenapa? Keterusan takut, karena ada satu kejadian yang tak bisa aku ceritakan tentang ayahku dan keluarganya. Aku ditemani oleh saudara akrabku yang juga anak dari ayah Agus, yaitu Evan. Malam itu pergi ke rumah keluarga besar ayahku di daerah Gunung Batu, Bogor. Saat itu aku takut, jujur. Tapi saat sampainya di rumah itu semua berubah. Karena keluarga ayahku ternyata menerimaku dengan hangat. Aku bertemu dengan keponakan-keponakanku, saudara-saudaraku, dan banyak lagi. Kita makan bersama, bahkan berbagi kisah bersama. Sampai semua sudah selesai, aku pun berpamitan untuk kembali ke rumah Ayah Agus. Ada tangis dan haru saat aku berpamitan. Semua karena kehadiran ayahku begitu ditunggu di rumah itu. Dan mereka menitipkan pesan pada ayahku untuk segera pulang. Malam itu ditutup dengan aku yang mengendarai motor milik Evan sambil merenungi apa yang terjadi, dan aku berharap kepada Allah semoga yang terbaik akan segera terjadi. 2 hari berselang, ibu dan kakakku sudah pulang kembali ke Bekasi untuk menyelesaikan urusan di sana terlebih dahulu, dan aku tetap di Bogor untuk membantu proses pernikahan Bang Tigoy. Hari itu aku langsung menghubungi David untuk bisa segera bergabung sama kita dan untuk latihan, karena waktu tinggal menunggu hari, dan sebenarnya waktu itu berdepatan juga dengan ulang tahun Dinda. Kita sudah punya rencana untuk itu. Hari itu akhirnya
Aku yang mendatangi rumah David untuk menjemputnya, sembari minta izin kepada ibunya agar David diizinkan menginap untuk waktu yang cukup lama. Aku begitu ingat momen itu. Sembari menjemputnya, aku ingat ada janji untuk membelikan sate ayam untuk nenekku. Akhirnya aku putuskan untuk membelinya setelah aku menjemput si David. Sayangnya malam itu hujan turun begitu deras dan mengharuskan aku dan David untuk menepi di warung depan stasiun Cilebut. Aku dan David sama-sama memesan minuman. Tak lama berselang, ternyata Bang Tigoy pun datang dari kantornya. Akhirnya malam itu kita habiskan dengan mengobrol dan menghabiskan malam bersama di sana. Pokoknya seru deh, asli. Aku sampai lupa tentang sate itu. Kuharap nenekku sudah memasak untuk kita, ujar hatiku. Hari demi hari berselang. Esok adalah hari yang dinanti, hari pernikahan Bang Tigoy. Kita sangat amat disibukkan oleh kegiatan demi kegiatan untuk mempersiapkan hari esok. Sampai tiba di malam hari, kita mengadakan pesta bujang. Dihadiri oleh Huumeh geng tanpa Dinda karena ia harus latihan di rumah calon wanita. Lalu ada juga saudaraku Evan dan Bang Jambrong, panutan Huumeh di PUBG M. Malam itu kita semua meminta David untuk meminta kejelasan kepada Dinda, karena kita tahu dia orang baik dan kita semua nggak mau mereka mempunyai hubungan yang berlalu tanpa kejelasan. Dan dia mengiyakan. Hari H pun tiba. Jujur, entah mengapa aku merasakan ada hal yang janggal di hari itu. Tanpa mengurangi kebahagiaan yang dirasakan Bang Tigoy dan Kavini, aku merasa feeling dari Huumeh sirna begitu saja. Aku merasa hadir sebagai orang asing di pernikahan yang aku sendiri ikut mempersiapkannya. Setelah mengisi acara, aku seperti orang yang terombang-ambing entah mau kemana, tak terkecuali David. Bang Tigoy sibuk dengan tamunya, Dinda sibuk dengan persiapan tarinya. Aku dan David kebingungan harus bagaimana. Sejujurnya, aku membawa kamera untuk mengabadikannya. Namun dari pihak I.O. sepertinya tidak senang dengan adanya aku. Maka aku putuskan untuk menutup kembali kamera yang kubawa. Dan akhirnya kita menghabiskan waktu kesana kemari tanpa ada kejelasan. Saat acara berakhir, aku melihat David memberanikan diri untuk mendatangi Dinda. Ku amati dari jauh. Sayangnya bukan raut wajah bahagia yang ditunjukkan, melainkan kecanggungan satu sama lain yang kurasakan. Ada hati yang patah di sana. Sesaat setelah kejadian itu, David mengajakku untuk segera pulang. Aku yang paham bagaimana perasaannya pun tak berpikir dua kali untuk bertanya. Aku berpamitan dengan ayah dan ibu dari Bang Tigoy dan Kavini, dan itu adalah terakhir kali momen kebersamaan Huumeh. Tapi jujur, aku melihat perasaan lega di wajahnya. Aku pun pulang dan membawa seorang prajurit hebat yang tumbang di medan perang. Hari itu ditutup dengan David yang pulang ke rumahnya dan hanya menitipkan salam terima kasih untuk Bang Tigoy dan Dinda. Bang Tigoy pun pergi berlibur keluar kota. Dinda yang tertidur karena kelelahan, dan aku yang menikmati perjalanan di kereta Bogor kepada Jakarta kota untuk kedua kalinya, namun dengan perasaan yang berbeda. Malam hari itu kurasa sebagai malam terakhir kisah Huumeh diciptakan. Juni 2021. Bulan Juni diawali dengan kabar gembira. Ayahku akhirnya bisa pulang ke rumah setelah 2 tahun lamanya. Entah apa yang terjadi, tapi kita semua begitu menantikan kehadirannya. Aku yang baru saja membuka diri untuk keluargaku begitu antusias. Hari demi hari kita lewati dengan bahagia. Setiap hari aku selalu berupaya untuk membahagiakannya. Aku membelikan semua yang ayahku minta. Aku ingat betul bahwa ayahku pernah dengan malu-malu minta dibelikan sate ayam dan martabak di waktu yang bersamaan. Aku yang begitu bersemangat tak ingin mematahkan kebahagiaannya. Aku belikan sate ayam terbaik dan martabak spesial untuknya. Aku melihat rasa bahagia di matanya. Satu kata yang tak pernah aku lupa sehingga saat ini, martabaknya tebal banget ya bang. Papa gak pernah beli yang setebal ini. Haru dan tangis ku tahan sekuat yang gue bisa. Kemana saja aku selama ini? Aku sadar kalau martabak ini tidak bisa membalas keringat ayahku selama aku dibesarkan. Tapi ayahku membalas hal kecil ini, seolah-olah inilah kebahagiaan yang ia minta dari Tuhan. Tak kusadari, malam bahagia itu adalah malam terakhir kebersamaan kita untuk selamanya. Keesokan harinya, aku diminta oleh pihak sekolah untuk ikut tes antigen yang diadakan di sekolah. Aku yang merasa itu hal biasa, mengiyakan saja. Aku dengan gayanya yang pernah dites antigen saat Palakas sakit,
mencoba menakuti rekan-rekan lain dengan memberi sugesti yang tidak-tidak. Tanpa kita semua sadari, hasil tesku menunjukkan hasil yang tidak terduga. Ya, aku positif COVID-19 varian Delta. Suasana sekolah yang mulanya ceria berubah menjadi hening dan kebingungan. Aku yang kebingungan harus bagaimana akhirnya dikuatkan oleh Palaka dan rekan-rekan lainnya. Aku pun memberanikan diri untuk menghubungi mama di rumah untuk menyampaikan kabar ini. Mama shock, kaget. Tapi papa tetap tenang dan meminta aku segera pulang. Setelah melewati berbagai anjuran pihak yayasan dan beberapa rekan, akhirnya aku pulang. Sesampainya aku di rumah, aku merasakan suasana yang begitu mencekam. Papa memintaku untuk segera mandi dan berganti pakaian dan masuk ke kamar. Setelah mandi dan mencuci pakaian, aku segera masuk ke kamar dan meminta semua untuk tidak masuk sementara waktu, kecuali menaruh makanan di depan pintu. Aku bingung harus bagaimana. Hari demi hari kulewati begitu saja. Jujur, dari awal aku tidak memiliki gejala apa-apa, hanya kehilangan indera perasa dan penciuman. Aku hanya menghabiskan waktu dengan bermain dan menulis di kamar. Tanpa ku sadari, ternyata kasus COVID saat itu begitu dahsyat. Hampir setiap hari ada kasus kematian di daerah perumahanku. Papa dan mama yang mungkin tidak ingin membuatku takut, tidak memberikan informasi tersebut kepadaku. Bahkan papa sempat-sempatnya membenarkan meja komputer di kamarku. Sebagai hadiah kesembuhan abang, katanya. Tiba di hari ke-10, aku melihat atmosfer keluargaku sedang tidak baik-baik saja. Aku merasa mama dan papa terlihat perselisihan karena perekonomian semakin menipis. Ya, tanpa aku tahu, ternyata papa saat pulang diminta mengajukan resign dan sampai saat ini belum dapat pekerjaan. Permasalahan demi permasalahan terus berlanjut. Sampai suatu hari, mama meminta izin dariku untuk pergi ke tempat yang tak aku ketahui. Aku yang sedang dalam kemelut dan kesedihan tak bisa berkata-kata. Hanya satu yang dapat terucap, aku lagi sakit mah, mama tega mau pergi. Kata-kata itu membuat mama mengurungkan niatnya. Ya akhirnya, hari berakhir dengan kita semua tertidur secara tidak sengaja. Esoknya suasana belum berubah. Papa belum menemukan titik terang untuk menyelesaikan masalah keluarga kita. Aku terus berupaya untuk membujuk mama agar bisa menerima keadaan bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya bantuan datang. Palaka datang ke rumah membawa bantuan yang diberikan oleh yayasan. Palaka datang membawa sembako, bahan makanan, dan cukup uang tunai untuk memberi sedikit ketenangan untuk keluarga. Hari itu aku merasa sedikit bahagia karena mama dan papa akhirnya bisa bercengkrama kembali membicarakan kesembuhan anaknya. 14 hari telah berlalu. Aku beranikan diri untuk menjalani swab test di puskesmas daerah tempat tinggalku. Dan kabar gembiranya, aku sudah sehat. Yeay. Aku pun sontak mengabari semua orang yang ada di rumahku dan tempat kerja. Semua bahagia. Aku bahkan langsung meminta rekomendasi agar aku bisa ikut rapat akhir semester di sekolah. Namun pihak sekolah belum mengizinkan. Aku diminta istirahat selama liburan katanya. Ya sudahlah, yang penting kan aku sudah sehat. Aku pulang dengan rasa bahagia membawa kabar ini. Mama rasanya bahagia melihat hasil tes yang kubawa. Sedangkan papa justru tidur di kamar. Kata mama, papa lagi gak enak badan. Entah kenapa perasaanku tidak enak. Hari demi hari kembali kita lewati bersama. Papa tak kunjung membaik. Pusing dan mual menjadi keluhan utamanya. Disusul oleh kakakku yang ikut sakit juga. Aku semakin takut, khawatir papaku tercemar. Pada tanggal 29 Juni, aku memaksa papa untuk ke dokter terdekat. Papa diperiksa, katanya hanya demam biasa. Jujur itu membuatku sedikit tenang. Akhirnya, malam itu ditutup dengan aku dan papa yang pulang sambil menikmati dinginnya malam di motor berdua. Juli 2021. Papa dan kakakku tak kunjung membaik. Pusing dan suara nafas yang sesak yang terdengar. Aku dan mama akhirnya membawa papa ke rumah sakit besar terdekat. Setelah dilakukan uji laboratorium, hasil yang tak aku inginkan ternyata keluar. Papa dan kakak positif COVID-19. Dan papa sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Saturasi oksigennya hanya sebesar 85%. Berita buruk lainnya, rumah sakit sudah tidak memiliki tempat untuk merawat papa dan kakak. Aku
Aku yang ketakutan berupaya mencari semua rumah sakit terdekat yang tersedia. Suasana kian mencekam. Semua jaringan rumah sakit sibuk dan tak memberi jawaban. Ternyata Allah mengirimkan malaikatnya. Saat aku memesan satu Grab dan aku bilang bahwa ayahku terjangkit COVID, entah bagaimana supirku malah menawarkan diri untuk mencari rumah sakit terdekat tanpa harus memikirkan tujuannya. Papa, kakak, dan mama langsung ikut ke dalam mobil, sedangkan aku pulang untuk mempersiapkan segalanya. Pakaian, uang tunai, dan lainnya, sambil tetap mendengarkan kabar terbaru dari mama. Setelah mencari ke lebih dari 5 rumah sakit besar di Kabupaten Bekasi dan semua dalam kondisi penuh, Papa meminta mama untuk pulang saja, dan Papa ingin dirawat sama mama. Karena suasana yang kalut dan kebingungan, akhirnya mama mengiyakan hal tersebut dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Papa dan kakak diistirahatkan di kamar yang sama. Percaya atau tidak, aku mendengarkan perbincangan yang membuatku runtuh untuk kesekian kalinya. Sambil menahan sesak nafas, Papa selalu berkata, "Teteh tenang ya Neng, kita gak serumah sakit kok. Papa yang jadi dokter Teteh. Papa yang jagain Teteh ya." Kalimat sederhana yang begitu meluluhkan hati setiap orang. Mungkin sebagian dari kalian merasa bahwa itu terlalu berlebihan. Tapi begitu membayangkan kalimat itu keluar dari seorang ayah kepada anak kesayangannya yang memiliki kondisi tidak sempurna, pasti hancur membayangkannya. Aku yang berupaya tetap tegar, berupaya mencari yang terbaik untuk kesembuhannya. Aku mencari bantuan ke sana sini. Akhirnya pihak RT dan dokter setempat ikut andil dalam permasalahan ini. Dokter menyarankanku untuk mencari bantuan oksigen dalam waktu dekat dan mencari beberapa obat yang bisa membantu mengalahkan virus berbahaya ini. Tak ingat waktu dan tempat, aku mencari kesana kemari tempat pembelian oksigen. Namun hasilnya pun tidak ada. Di mana-mana tabung oksigen sudah ludes terjual. Aku yang terkujur lemas akhirnya pulang menghentikan pencarian. Malamnya, aku dan mama berganti untuk mengecek kondisi papa yang kian memburuk. Aku yang kelelahan meminta untuk lebih dulu berjaga sampai tengah malam, baru digantikan mama sampai menjelang pagi. Menurut pengakuan mama, malam itu tidak ada batasan antara mama dan papa. Mama benar-benar mengabdikan dirinya sebagai istri yang baik kepada suaminya. Aku bersyukur. Setelah berupaya sekian kuat untuk menyatukannya, ternyata Allah lah yang maha memberikan jalan terbaik untuk mereka. 3 Juli 2021, pagi menjelang. Aku bangun dengan misi tetap mencari oksigen. Kali ini aku tidak mencari di daerah rumahku, tapi aku mencari ke sekitar kota Bekasi. Saat hendak pergi, kondisi papa kian memburuk. Papa bergumam, "Kayaknya virusnya lagi perang mah di dalam. Kencang banget perangnya." Aku yang semakin kebingungan akhirnya memutuskan untuk mencari oksigen. Saat hendak pergi, papa menghentikan langkahku. "Beliin ya bang, yang kecil aja, buat bantuin papa nafas." Mendengar itu aku semakin tak karuan. Kutancapkan gas ke sana kemari untuk mencari seminimalnya alat bantu pernafasan. Toko demi toko aku cari oksigen namun tak kunjung kudapat. Sampai akhirnya pada pukul 12, mama memberikan kabar kalau papa sudah tidak ada. Aku yang mendengar itu sontak terdiam dan melihat ke arah langit luas. Inikah akhir indah yang kau janjikan, Tuhan? Baru semalam kau beri kesempatan pada ibuku untuk mengabdi, sudah kau panggil ayahku untuk menghadapmu. Terpaut jarak yang jauh membuatku malas untuk beranjak, ingin menangis saja rasanya. Namun, aku tahu ibu dan kakak tak bisa apa-apa di rumah. Akhirnya aku pun pulang. Sekali lagi Allah tunjukkan sifat maha penyayangnya. Saat aku sampai di gerbang perumahan dan hendak membuka gerbang, aku terjatuh lemas. Dan seketika hadir sebuah kekuatan yang menguatkan hati dan perasaanku. Seolah kekuatan itu membisikkan, "Ayo, kamu bisa." Entah bagaimana akhirnya aku pulang dan berupaya menenangkan semuanya. Pertama aku menenangkan mama dan kakak di kamarku yang histeris karena kehilangan. Saat itu Allah beri aku kekuatan untuk tegar dan tak larut dalam kesedihan. Aku berupaya sekuat mungkin untuk menguatkan ibuku untuk tetap sadar bahwa apa-apa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 jam lamanya aku menenangkan, akhirnya mama tersadar dan tertidur. Aku yang kebingungan akhirnya hanya bisa mengamari dan meminta doa ke semuanya. Aku meminta doa dari semua rekanku,
guruku, dan aku minta bantuan dari pihak RT setempat. Alhamdulillah, pihak RT lah yang menyelesaikan semuanya. Proses pengurusan ayahku sepenuhnya ditanggung oleh pihak RT, dimulai dari pengadaan kafan, peti, sampai kuburnya. Hingga tiba di malam hari, ternyata pihak Satgas tidak berani untuk masukkan ayahku ke dalam peti, walaupun mengenakan APD lengkap. Aku yang sudah terlanjur kesal akhirnya mencari bantuan untuk mengurus jenazah papa, karena jujur, aku sendiri tidak begitu paham pengurusan jenazah. Dari semua yang kuhubungi, akhirnya datang dua sahabatku, yaitu Pak Laka dan Pak Anto. Jujur, aku terharu. Di saat kondisi mencekam saat itu, mereka tak takut dan berani untuk membantuku sepenuhnya. Dan akhirnya pengurusan jenazah papaku tuntas oleh kita bertiga. Aku benar-benar berterima kasih kepada mereka. Malam itu kuhabiskan dengan menemani peti papa di ruangan tengah, sembari menceritakan apa yang terjadi hari ini. Keesokan harinya, sudah di pagi aku sudah mempersiapkan segalanya. Khawatir ada yang ingin melayat dan menghibur mama dan kakak. Aku membeli air mineral, buah-buahan, dan lain-lainnya. Namun, tak ada satupun yang datang. Aku lupa. Papa wafat karena COVID, dan semua orang pasti takut untuk datang. Sampai akhirnya aku dikejutkan. Ternyata Pak Laka melihat persiapan yang aku buat dan tak melihat ada yang datang. Beliau akhirnya mengabari seluruh teman halaku untuk datang. Dan akhirnya beberapa dari rekanku pun datang menghibur. Termasuk atasanku, Pak Mulyadi, dan manajer di yayasan saat itu, Pak Didin. Mereka menghiburku sampai waktu menuju ke pukul 4, dan aku merasakan kehangatan yang begitu dalam saat itu. Sampai akhirnya ambulans pun datang. Aku dan rekan-rekan halako serta beberapa tetangga akhirnya membantu pengangkatan peti papa. Tangisan mama dan kakak tak terbendung saat itu, mengiringi perginya ambulans ke pemakaman. Sesampainya di sana, aku dan beberapa rekan halakoku yang membantu sampai ke pemakaman. Setelah selesai dimakamkan, aku merasa kekuatan yang Allah titipkan sementara berupa ketegaran ikut runtuh di dalamnya. Aku menangis jadi-jadinya, diiringi oleh lantunan tahlil yang dibawakan oleh Pak Laka. Sesampainya di rumah, aku, mama, dan kakak menangis jadi-jadinya. Aku ikut terhanyut dalam suasana. Ya, tahun lalu kakek kesayanganku pergi, dan sekarang papa sudah tidak ada. Tinggal aku satu-satunya bahu laki-laki yang tersisa untuk mama. Akhirnya, malam itu kita semua beristirahat dan tertidur dengan tenang di kamar masing-masing sambil mengiringi kepergian papa. Judiku belum usai. Esok harinya, aku, mama, dan kakak tersadar bahwa hidup tak terhenti di situ. Kita masih punya cita-cita untuk diperjuangkan. Atas saran pihak RT, akhirnya kami sekeluarga isolasi mandiri kembali untuk kesekian kalinya. Namun alhamdulillahnya, selama masa isolasi, semua makan keluargaku ditanggung oleh warga setempat. Tak lupa bantuan moral dan materi datang pula dari orang yang tak pernah kami duga. Ya, saudara papa. Mereka sangat antusias untuk memberi dukungan kepada kami setiap saat. Walaupun ada kepahitan antara keluarga kami dengan keluarga yang sebelumnya. Atmosfer itu membuat kami semakin semangat untuk pulih kembali. Berat, namun aku tahu, bukan menyerah yang papa inginkan dari kita. Aku berupaya sekuat tenaga untuk mencari akal agar mama dan kakak bisa segera pulih. Dimulai dari senam setiap pagi, kembali makan bersama, saling berbagi cerita, berbagi hiburan, nonton video bersama, dan hal seru lainnya. Hari demi hari kita lewati bersama hingga kami bisa pulih seutuhnya. 14 hari sudah aku lewati. Aku dan kakak serta mama pun dites swab antigen untuk kesekian kalinya. Dan hasilnya yang diterima patut disyukuri, semua negatif. Mulai hari itu, aku meyakini bahwa hidupku akan berubah seutuhnya. Aku telah menjadi pria seutuhnya. Agustus 2021, hari-hariku setelah kepergian papa kian membuatku menjadi lebih kuat. Sampai akhirnya aku kembali ke rutinitasku, yaitu bekerja. Di awal tahun ini, aku dikejutkan oleh beberapa perubahan sekolah. Akhirnya, skuad laki-laki di sekolahku bertambah. Aku bertemu dengan Ustadz Shihab, Ustadz Anwar, dan Mr. Bramasta. Entah bagaimana aku merasa hari demi hari kerja yang kulewati kian menjadi lebih dan lebih berharga. Mungkin karena memang indah, atau aku yang lebih bersyukur saat ini. Aku merasa melewati pekerjaan demi pekerjaan dengan penuh rasa bahagia.
Agustus sampai Oktober menjadi bulan yang berlika-liku. Aku dititipkan beberapa amanah besar di sekolah yang membuatku ingin putus asa dan bangkit dan menjadikannya lebih kuat. Aku dititipkan amanah asesmen nasional, tim kreatif sekolah, dan beberapa proyek sekolah yang memacu potensi terbaikku. Mungkin ini yang dimaksud rezeki seorang ayah akan turunkan pada anaknya. Aku merasa setelah banyak kepahitan yang kualami, banyak sekali keberkahan yang aku rasakan. Aku diangkat menjadi karyawan tetap di sekolah, sampai aku dinominasikan sebagai operator terbaik saat ini. And now, here I am, Fajar di Darmawan 2021, yang telah melewati banyak fase berat dalam hidupnya. Aku tetap menjadi seorang karyawan pendidikan, dan tetap masih berkuliah di semester 3. Dan aku tetap berjuang untuk masa depanku. Hume tetap ada, namun dengan kondisi yang berbeda. Bang Tigoy yang sibuk dengan keluarga kecilnya, Dinda yang saat ini sedang sibuk dengan organisasi MPK di sekolahnya, dan David yang akhirnya dia bisa mencari pertemanan baru dan mencari lingkungan baru. Dan aku tetap di sini. Oh iya, sebagai penutup kisahku tahun ini, aku ingin menjelaskan sedikit resolusiku di tahun 2022. Aku sedang menjalankan bisnis keluarga yang pernah ayahku jalankan, yaitu cemilan keluarga Babe Iwan. Dan semoga harapannya cemilan keluarga Babe Iwan bisa lebih maju lagi dan bisa berkembang. Dan juga aku sedang merintis channel YouTubeku, yaitu ini, Kribikitis. Semoga channel ini bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman semua ada di luar sana. Dan ya, aku berharap semoga apa yang aku upayakan, pekerjaan, bisnis, YouTube, dan semua akan tetap membuat aku menjadi lebih berpengalaman lagi dan tetap mempertahankan prinsipku yang dimana setiap langkahku itu harus bermanfaat untuk orang lain. Sebagai syarat dari pembuatan video ini, aku lupa bahwa Bang Chan menyuruh aku untuk menyisipkan Scarlett sebagai media pendukung. Mungkin pembawaan ini atau bridging ini agak sedikit bodoh terdengar, tapi to be honest, aku menggunakan Scarlett itu sudah lama nih. Aku sudah lama banget menggunakan produk Scarlett, khususnya yang body lotion. Aku pasti pakai yang fresh sih. Dan sekarang sih aku lagi coba juga pakai serum. Nah, sejujurnya aku pakai ini udah lama, dari waktu Mbak Felicia mengenalkannya, karena aku merasa Scarlett ini punya apa ya, aku yakin lah dengan Scarlett ini. Dan emang terasa waktu pakai itu kulitku lebih lembab, lebih cerah. Bukan putih ya, karena kulitku kan gelap warnanya, tapi lebih cerah. Dan setidaknya membantu kulitku yang biasa kering kalau berada di aktivitas di luar menjadi lebih lembab lagi. Dan nih aku udah pakai hampir mau habis, jadi aku tidak bohong. Ya, aku sarankan untuk teman-teman yang sedang mencari lotion atau pencerah, ya bisa pakai Scarlett ini. Oke. Inilah kisahku di tahun 2021. Aku belajar banyak hal. Aku belajar menghargai orang lain. Aku belajar menghargai perasaan orang lain. Aku belajar tentang bersyukur atas apa yang aku miliki. Dan menurutku pelajaran paling berharga yang aku dapatkan, materi atau uang memang penting dan berharga, tapi perasaan bahagia itu berada di atas dari perasaan berharga lainnya. Maaf kalau aku bercerita panjang sekali hari ini. Semoga apa yang aku ceritakan ada hikmah yang bisa teman-teman ambil semua. Dan pastinya semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk menentukan resolusi di tahun yang akan datang. Sampai ketemu lagi di Rewind 2022.